Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ketiga dengan bab limit tangga trigonometri. Sebelumnya kalian kan sudah paham tentang limit trigonometri, di mana X-nya mendekati C, C-nya itu bisa 0, bisa 1, dan seterusnya. Bagaimana kalau limit itu sekarang mendekati tak hingga? Baiklah, perhatikan presentasi berikut ini. Limit di ketahinggaan, contohnya seperti ini grafiknya, pada penjualan mobil listrik di Amerika. Limit menuju di ketahinggaan, sifat-sifat limit menuju di ketahinggaan, menentukan limit fungsi di ketahinggaan. Tiga hal ini ya nanti yang akan kita pelajari. Ini limit menuju di ketahinggaan. Misalkan f adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai pada selang. Ini terbuka ya, selang terbuka. C sampai tahingga atau min tahingga sampai C. Dan C-nya ini adalah bilangan real. Jadi misalkan X mendekati tahingga, fungsi fx mempunyai L limit. Artinya, jika untuk nilai X yang membesar tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L. Jika limit X mendekati min tahingga, fungsi fx mempunyai limit. Min ini berarti kalau kalian ingat yang kemarin adalah limit kiri. Artinya, jika untuk nilai X yang mengecil tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L. Sifat-sifat limit menuju di ketahinggaan. Untuk n bilangan bulat ganjil, maka limit X mendekati tahingga, X pangkat n sama dengan tahingga. Contohnya, limit X mendekati tahingga, X pangkat 7. 7 di sini adalah ganjil, maka jawabnya adalah tahingga. Dan limit X mendekati min tahingga, X pangkat n sama dengan min tahingga. Jika limit, contohnya, jika limit X mendekati min tahingga, X pangkat 7 sama dengan berapa? Karena 7 adalah ganjil, maka jawabannya adalah min tahingga. Untuk n bilangan bulat genap, maka limit X mendekati tahingga, X pangkat n sama dengan tahingga. Begitu juga, limit X mendekati min tahingga, X pangkat n sama dengan tahingga. Jadi untuk bilangan genap, baik dari kiri maupun kanan, jika dia itu mendekati tahingga atau min tahingga, maka jawabannya adalah tak hingga. Contohnya, limit X mendekati tahingga X pangkat 8 sama dengan limit X mendekati min tahingga X pangkat 8 sama dengan tak hingga. Untuk n bilangan asli, maka limit X mendekati tahingga 1 per X pangkat n sama dengan 0. Contohnya, untuk limit X mendekati tahingga 1 per X pangkat 2 sama dengan berapa? 0. Ya, karena n-nya 2 adalah bilangan asli. Jadi limit X mendekati tahingga 1 per X pangkat n sama dengan 0. Nilainya sama dengan limit X mendekati min tahingga 1 per X pangkat n sama dengan 0. Menentukan nilai limit fungsi di ketahinggaan. Menentukan limit fungsi polinomial di ketahinggaan. Nah, ini yang pertama, tentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi polinomial tersebut. Jadi kita menggunakan pangkat yang tertinggi untuk menentukan nilai limit di ketahinggaan. Langkah pertama, variabel pangkat tertinggi. Yang kedua, faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi.
Jika di sini ada perkalian ya, ada perkalian, maka kita harus mengalikannya supaya kita mengetahui variabel pangkat tertinggi. Kemudian yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit menuju diketahui untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial tersebut. Jadi untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial diketahui ada tiga. Pertama, cari variabel pangkat tertinggi. Yang kedua, faktorkan fungsi polinomial sehingga mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi. Yang ketiga, menggunakan sifat-sifat limit menuju ketahinggaan. Contoh, nilai limit X mendekati hingga 5X pangkat 7 min X pangkat 4 plus 9 adalah sesuai dengan sifat-sifat limit kemarin ya. Dan dengan tadi ya, ingat jika limit X mendekati hingga X pangkat 7 ini ya. Kalau X pangkat 7, 7-nya di sini adalah ganjil. Berarti jawabannya apa? Tak hingga. Berarti 5 kali tak hingga, berapa jawabannya? Tak hingga. Setiap bilangan yang dikalikan dengan tak hingga, maka jawabannya juga tak hingga. Kemudian di sini, limit X mendekati tak hingga, X pangkat 4. Pangkat 4 ini kan pangkatnya genap ya. Kalau pangkatnya genap, maka jawabannya apa? Tak hingga. Ya, di sini. Bisa diperhatikan, ini adalah langkah yang pertama tadi. Variabel berpangkat tertinggi. Tarik ya, variabel berpangkat tertinggi. X pangkat 7 seperti ini mengeluarkan variabelnya. Kemudian limit X mendekati hingga X pangkat 7. Karena ini ganjil, kali limit X mendekati hingga 5 minus X pangkat 3 seperti ini. Maka hingga kali limit X mendekati hingga kali 5 itu adalah 5. Ya. Kemudian min 1 per X pangkat 3 sesuai sifat tadi yang ketiga, maka jawabannya adalah 0. Ditambah kemudian 9 per X pangkat 7. Ya. 9 per X pangkat 7 ini tadi jawabannya juga 0. Jadi 9 seper X 7-nya itu 0 dan 9. 9 kali 0 maka hingga kali 5 dikurangi 0 ditambah 9 kali 0. Ini menggunakan sifat ini ya. Jadi limit X mendekati hingga X pangkat 7 kali limit X mendekati hingga 5 dikurangi limit X mendekati hingga seper X pangkat 3 ditambah 9 kali limit X mendekati hingga 1 per X plus 7. Limit X mendekati limit X mendekati hingga X pangkat 7, ingat 7-nya ini ganjil, maka sesuai dengan pangkatnya tadi, jika bilangan bulat ganjil, maka hasilnya tak hingga. Kemudian kalau limit X mendekati tak hingga 5 konstanta, maka hasilnya berapa? 5. Kemudian limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat 3 sesuai dengan sifatnya ini, maka jawabannya adalah 0. Dan ini 9 kali 0. Maka jawabnya tak hingga kali 5. Semua bilangan apapun jika dikalikan tak hingga, maka hasilnya adalah tak hingga. Jadi, nilai limit X mendekati tak hingga 5X pangkat 7 dikurangi X pangkat 4 ditambah 9 adalah tak hingga. Menentukan nilai limit fungsi rasional di ketahinggaan. Tentukan variabel berpangkat tertinggi pada penyebut fungsi rasional tersebut. Bagilah pembilang dan penyebut pada fungsi rasional dengan variabel berpangkat tertinggi tersebut. Kemudian yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit menuju di ketahinggaan untuk menentukan nilai limit fungsi rasional tersebut. Jadi menentukan limit fungsi yang rasional ada 3 cara. Saya ulangi. Pertama, tentukan variabel pangkat tertinggi. Ada penyebutnya ya. Kemudian yang kedua, bagikan pembilang dan penyebut pada fungsi rasional dengan variabel pangkat tertinggi. Kemudian yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit untuk menentukan nilai limit fungsi tersebut. Ingat ya, rasional. Masih ingat kan bilangan rasional? Bilangan rasional itu seperti apa? Bilangan yang dinyatakan dengan A per B, di mana A-nya itu pembilang dan B-nya penyebut. Dengan kata lain, rasional itu ya, di sini adalah bilangan pecahan.
Contoh, nilai limit X mendekati hingga 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 per 5X pangkat 4 ditambah 1 adalah, nah ini, perhatikan menggunakan apa? Pangkat yang tertinggi. Perhatikan di sini pangkat tertingginya adalah yang pembilangnya 4, penyebutnya 4. Ya, jadi kita bisa melihat koefisiennya di depan. Kalau yang ini, karena ini kalau pertama langkahnya disubstitusikan ketemu tahingga bertahingga, ya, maka kalau ingat, kalau ininya sama, pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya sama, maka kalian tinggal melihat koefisiennya. Jadi limit X mendekati hingga 2X pangkat 4 plus 3X pangkat 2 per 5X pangkat 4 plus 1 adalah 2 per 5. Kemudian menentukan limit fungsi rasional di hingga. Kalikan fungsi dengan bentuk sekawan sehingga diperoleh fungsi rasional. Ingat, irasional. Irasional itu seperti apa? Yang bukan rasional tentunya ya. Di sini adalah misalkan bentuk akar, contohnya akar 2, akar 3. Maka langkah yang pertama kalian harus mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Kemudian yang kedua, tentukan nilai limitnya seperti langkah-langkah menentukan nilai limit fungsi rasional tadi. Ada berapa caranya? Ada 3 ya. Yang tadi. Sekarang ini contohnya. Contoh nilai limit X mendekati hingga akar X kuadrat plus X plus 5 dikurangi akar X kuadrat min 8X plus 3 adalah, ini caranya. Ketika pertama disubstitusikan langsung, maka ketemu ini ya, tak tentu. Kemudian kita kalikan dengan bentuk sekawannya ini. Berarti kalau ini min, berarti apa? Plus. Dikalikan ini sekawannya. Sampai terakhir di sini ingat ya pangkatnya X kuadrat ini berarti kan 1 ya. Maka di sini ketemu berapa? 9 per 2. Jika kalian kesulitan untuk mengalihkan, kalian bisa menggunakan rumus yang sudah diturunkan, yaitu apa? B min C per 2 akar A. B min C ini A-nya 1, B-nya 1, C-nya berapa? 5. Kemudian ini D-nya 1, E-nya min 8, dan F-nya 3. B min A ya, B min A. Oh, salah. Maksud saya B min Hi per 2 akar A. B min Hi, B-nya 1, Hi-nya min 8. Berarti 1 dikurangi min 8 berapa? Berarti 9 per 2 akar A. Akar A-nya berapa? 1. Jawabannya adalah 9 per 2. Limit fungsi trigonometri di hingga. Nilai limit fungsi trigonometri di hingga dapat ditentukan dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Contoh, nilai limit X mendekati hingga sin 2X per 3X. Langkah pertama kita masukkan dulu, tetap disubstitusikan. Dengan substitusi langsung, limit X mendekati hingga sin 2, X-nya diganti hingga, maka ketemu sin 0. Sin 0, 0, kemudian 0, 0 per 0 tak tentu, maka harus diubah. Diperoleh bentuk tak tentu, maka nilai limit dicari menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Perhatikan limit X mendekati hingga sin 2 per X per 3 per X. Sama dengan limit X mendekati hingga sin 2 per X per 3 per X kali 2 per 2. Limit X mendekati hingga 2 kali sin 2 per X per 3 kali 2 per X. Ininya dibolak-balik tidak apa-apa ya, ini karena berlaku sifat komutatif ya di perkalian. Kemudian 2 per 3 kita sendirian, 2 per 3 kali limit X mendekati hingga sin 2 per X per 2 per X. Misalkan U sama dengan 2 per X untuk X mendekati hingga, maka 2 per X mendekati 0 atau U mendekati 0. Maka limit X mendekati hingga sin 2 per X per 3 per X
sama dengan 2/3 kali limit X mendekati hingga sin 2/X per 2/X. Maka 2/3 kali limit X mendekati hingga sin U per U sama dengan 2/3 kali 1 sama dengan 2/3. Jadi nilai limit X mendekati hingga sin 2/X per 3/X sama dengan 2/3. Dengan kata lain, ya, untuk memudahkannya, perhatikan kalau seperti ini. Ingat, seperti limit trigonometri kemarin. Jadi, kalau itu hanya sin ataupun tangon, cara mudahnya, perhatikan ini. Kalau ini, perhatikan koefisien. Ya, kalau 0 kemarin tetap sama ya. Cuma bedanya, ini bukan seper kalau yang kemarin. Tapi kalau sekarang, ini karena hingga maka cirinya adalah seper. Jadi tinggal seperti ini. Limit X mendekati hingga sin 2/X per 3X adalah berapa? Ini koefisiennya 2 yang atas, yang bawah 3. Maka jawabannya langsung 2/3. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Untuk lebih lanjut, silakan mengerjakan tugas di web dan di psikologi. Terima kasih. Semangat belajar, jangan pantang menyerah. Semoga selalu tercapai semua keinginan kita. Teruslah belajar.